Iya, Pak. Dengan lampu ini. Itu doang. Pak, gimana Pak dengan tadi pertemuan tadi gimana Pak akhirnya? Sudah, tadi kan sudah disampaikan. Jadi intinya ya, apa-apa yang selama ini menurut aku sudah saya kembalikan ke Allah. Ya, sudah ditutup semua. Awalnya bisa terinspirasi jadi Imam Mahdi seperti apa sih Itu Pak? sebenarnya bukan terinspirasi. Bukan, saya kan diperjalankan pada malam hari. Jadi karena Allah sendiri yang mengendaki, bukan maunya saya. Jadi itu yang saya alami. Ya, akhirnya nama itu juga yang memberi Allah sendiri, bukan dari saya. Lewat mimpi atau seperti apa? Bukan. Jadi waktu itu saya diperjalankan, tapi badan saya di rumah Bidi, namun posisi spiritualnya, ruhnya itu pulang ke kampung dan sebagainya. Sampai di situ ya saya bisa ya, mohon maaf ya, di kampung saya ketemu dengan kakek, terus bapak ibu saya, terus habis itu saya diperjalankan berikutnya ke tanah suci, ya, ke tanah suci Mekah sana. Saya mengarahkan para leluhur saya itu untuk tawaf, namun di situ saya hanya sebagai ya pemandu, ya, hanya sebagai pemandu. Dan akhirnya begitu habis tawaf, saya mengarahkan leluhur saya tadi ngambil batu kerikil 7 batu kerikil. Habis begitu batu kerikil untuk lempar jumroh akobah, ya. Habis lempar jumroh akobah, di situ atas izin kehendaknya saya diperjalankan berikutnya adalah ke makam baginda ke Madinah. Sekarang gimana Pak? Sekarang gimana? Ya sudah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kegiatan yang saya lakukan Artinya stop sampai di sini Pak. ya. Bapak tobat atau gimana? Menyesal atau gimana Pak? Sudah sampaikan tadi kepada para tetua tadi, para ulama dan umarok. Pak, murid-muridnya ada berapa banyak sih Pak muridnya, pengikutnya? Ya, hampir 70-an. 70-an itu dari daerah mana aja? Dari mana-mana. Jabodetabek, terus sebagian ada di Klayomen, Cepu. Terus gimana dengan pengikut, juga menyarankan seperti apa himbauannya terhadap para pengikut? Ya nanti apa himbauan yang ada nanti akan saya tutup semuanya. Sebelumnya dia buka praktek pengobatan ya, Kay? Apa gimana sih? Ya, kami sendiri terus terang baru ketemu hari ini dan ceritanya tadi banyak dipotong ya, karena termelantur kemana-mana, nggak fokus ke Imam Mahdi. Katanya pekerjaannya security gitu. Iya, Bidakara. Iya, ini seperti itu di Bidakara. Jadi setelah kami musyawarah dan tabayun, yakni cek and recheck kaitan dengan yang mengaku Imam Mahdi tadi, Pak Winardi. Jadi kami tegaskan dari Majelis Ulama dan para ulama yang lain bahwa sebutan Al-Mahdi ini tidak tepat, dengan kata lain itu keliru, karena setelah kami bawa tidak kurang 3 kitab yang khusus membicarakan masalah Imam Mahdi yang sebenarnya yang akan turun di akhir zaman nanti, ini ternyata sama sekali tidak sesuai, karena nama Imam Mahdi yang sebenarnya adalah Muhammad bin Abdullah, keturunan dari Rasulullah SAW. Ini sementara namanya Winardi bin Sukirno dan dari Pacitan, dari Jawa. Ini tentu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga akhirnya kami minta supaya segera bertobat kepada Allah dengan membaca 2 kalimat syahadat lagi, dan akhirnya ya dia mengakui kekeliruan, kesalahan, sehingga tadi baca syahadat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ajaran yang dia ajarkan itu melenceng atau sesat? Ya, jadi ajaran yang mengatakan dirinya sebagai Imam Mahdi itu ajaran yang sesat dan menyesatkan kepada umat, karena enggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan Imam Mahdi itu sendiri. Kiai, tadi juga sempat disebutkan ada investigasi terkait bangunan Ka'bah. Hasilnya seperti apa Kiai di sana?
Ya, yang ke sana Pak Ustadz Fahrudin, ya saya sendiri tidak ke sana. Katanya untuk ibadah sholat 5 waktu. Sarannya ke depan bangunan tersebut akan diapakan? Ya, supaya atribut-atribut yang berkaitan dengan Imam Mahdi itu sirna atau katakanlah hilang, ya tentu atribut yang sekarang ini dirubah lah. Minimal catnya barangkali dirubah, yang tadi hitam jadi putih gitu. Kiai, tadi juga pengikutnya kita sebutkan, kita tahu banyak dari sejumlah daerah. Himbauannya terhadap para pengikut yang mempercayai dia, Kiai. Ya, jadi kami himbau kepada para pengikut Bapak Winardi yang mengaku Imam Mahdi tadi, baik yang ada di Depok maupun di daerah luar, ya, termasuk Jawa Tengah dan yang lainnya, kami menghimbau supaya pengakuan kepada Bapak Winardi sebagai Imam Mahdi ini supaya dihentikan. Kenapa? Karena Pak Winardi sendiri telah bertobat kepada Allah dan telah membaca 2 kalimat syahadat di hadapan kami, termasuk di hadapan Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Den Ramil, ya, beserta para ulama-ulama, tokoh-tokoh agama di Kota Depok ini, termasuk MUI Kecamatan Sawangan dan kami dari MUI Kota Depok itu sendiri. Jadi karena pimpinannya sudah mengakui kekeliruan, maka kami menghimbau kepada seluruh pengikut-pengikutnya, baik yang ada di Depok maupun di luar Depok, supaya atribut yang disematkan kepada beliau sebagai Imam Mahdi itu hendaknya segera dihentikan. Ya, karena pimpinan sendiri sudah tidak mengakui lagi. Jumlah pengikutnya berapa setahu Kiai? Ya, tadi kebetulan nggak ditanyakan jumlah pengikutnya. Kira-kira 70-an gitu. 70-an tadi. Tidak semuanya ke sini, tadi tidak semuanya ada. Oke, kalau 70-an itu di Depok atau di luar Depok? Kalau seandainya yang bersangkutan melanggar perjanjian ini, apakah akan dijerat sanksi pidana atau seperti apa, akan dilaporkan atau seperti apa, Kiai? Ya, tadi sudah dikemukakan bahwa kalau misalnya ngeyel, ngotot, melakukan lagi kegiatan-kegiatan ngaku sebagai Imam Mahdi lagi, jadi kami akan koordinasi dengan Pak Camat, dengan Kapolsek dan Ramil untuk bagaimana ini selanjutnya, sehingga tetap dijaga kondusif ya wilayah Sawangan ini. Aturan yang ada. Nah, ketika dia sakit itu dia awalnya ngaku ketemu dengan Allah. Dan Allah lah yang memberi gelar Mahdi, Imam Mahdi kepada beliau. Nah, sehingga kami bantah, kami tolak karena tidak sesuai dengan Quran dan hadis Nabi seperti itu. Akhirnya dia mengakui kesalahan, kekeliruan.